Akademi 7 tuh apa? Pengalaman aku itu kayak yang kita rasain ya. Yang kayak kita tuh kayak, oh gini ya rasanya gitu ya. Yang paling berkesan yang kamu ingat momen selama kamu di Dangdut Akademi 7 tuh apa? Selama kamu masih kompetisi? Itu adalah misalkan kita udah mau tidur tengah malam terus dipanggil buat ngulik. Mm-mm. Terus latihan koreo Hamin 1 sebelum tampil. Bayangin kayak otak kita tuh disuruh ngapelin koreo, sedangkan biasanya kita tapi itu tantangan sih, kok apa namanya? Yaitu konsekuensi kita ngikutin Dangdut Akademi 7 gitu kan. Betul. Terus ngapalin materi yang misalkan tiba-tiba kayak hari ini dihafal terus kayak besok tampil gitu. Terus lagi apa ya Kak? Apa? Kalau misalkan kita sakit nih, kita kayak merasa Mm-mm. badan terus suara kita juga serak. Terus kita tuh kayak tetap harus memberikan penampilan terbaik. Maksudnya kita tuh kayak harus benar-benar nutupin bahwa kita tuh jangan jangan kelihatan sakit gitu karena apapun Iya. juri dan orang lain juga nggak bakalan mau ngerti kan kalau kita sakit. Karena kan udah disuruh ingetin jaga kesehatan. Profesional ya intinya. Benar. Karena kan audien sama juri juga profesional ngelihat penampilan kita. Ya pastinya mereka peduli dengan kesakitan kita. Cuman kalau udah di atas panggung, ya mereka nggak mau tahu ini kompetisi, ya kamu harus tampil Benar. semaksimal mungkin ya gitu ya. Terus yang paling berkesan buat aku itu yang kemarin aku lupa lirik, salah lirik itu. Goyang nasi padang. Terus yang paling berkesan juga kayak yang aku langsung lolos. Terus ada juga guys, awal yang aku tau nggak yang aku lagu kecanduan kamu yang rame-rame itu. Nah Oh, itu yang kan, sama nah, Win. nah itu kan Kak Cepi belum dateng kan, kayak masih dalam Mm-mm. perjalanan gitu kan. Jadi ya disuruh Kak Adi lah latihan dulu sama Kameli. Terus kayak aku latihan sama Kameli itu kayak full ketawa-ketawa semua, sumpah. Sampai dia Aku bilang, nggak bisa, aku nggak bisa guys sama Zara. Untung Zara juga jadi anak didik aku. sumpah Ketawa terus, sumpah. itu tuh kita full ketawa semua. Terus kayak pengalamannya itu intinya banyak deh karena kita di sini banyak diajarin kayak disiplin segala macem pokoknya Nggak hanya belajar nyanyi ya. bener sampai-sampai kayak mental kita tuh juga dijaga gini ada kayak Iya. ah, apa sih apa sih itu Kak yang psikolog itu Oh iya, ini ya. Apa gitu namanya? tuh jadi intinya kalau kalian masuk ke Dangdut Akademi 7 ini Insya Allah kalau ngikutin semua peraturannya Insya Allah sukses soalnya di sini tuh kayak bener-bener dijaga gitu loh guys kayak sampai Iyalah. sampai ke mental kita tuh aja dipeduliin gitu karena mereka juga tahu Iya, kan kalau kita kompetisi ini benar. mungkin pusing kan terus kayak apa sih iniin psikolog itu kayak best banget sih sampai-sampai kalau misalkan kita live TikTok itu kayak selalu diingetin jangan sampai ngebahas orang lain jangan sampai Iya. nyenggol sebelah-sebelah sampai gitu Fokus sama diri sendiri aja sih sebenarnya. jangan menjatuhkan orang lain kita selalu diajarin kayak gitu guys. Jadi akademinya itu bukan akademi fokus di nyanyi aja, tapi Benar, akademi fokus di hal-hal yang lain juga gitu. benar. Jadi tidak hanya diajarin bernyanyi, tapi diajarin caranya hidup di Jakarta seperti apa, berkarir di dunia entertain itu juga seperti apa. Jadi kita tuh banyak belajar gitu guys, gak hanya bernyanyi aja. Benar. Sama juga sih kayak aku nge-coach juga pengalaman baru juga kan buat aku gitu. Bisa apa namanya? Dulu biasanya ngulik lagu buat diri sendiri. Biasanya ngulik lagu buat diri sendiri itu lebih tahu konsepnya mau seperti apa, mau kayak gimana. Tapi kan kalau untuk orang lain, kadang kita nggak tahu, aduh ini harus gimanain ya. Makanya kita tuh juga sebagai coach tuh harus harus tahu karakter setiap anak tuh seperti apa. Kita juga nggak bisa sembarangan ngasih improvisasi buat anaknya. Kita tuh ngasih sesuatu buat anak-anak itu kita juga nanya dulu anaknya, kamu kira-kira aman gak kayak gini? Kamu kira-kira bisa gak kayak gini? Kadang juga ada masukan beberapa dari anak-anaknya gitu. Jadi intinya banyak pengalaman baru juga yang aku dapat di Dangdut Akademi 7 selama aku jadi coach. Ya kalau aku pribadi sih menempatkan kepada anak-anak Dangdut Akademi 7 jadi coach kalau lagi latihan aja, tapi di luar latihan, di luar ngulik, aku sama mereka kayak temen, kayak kakak, kayak sahabat. Karena juga aku nggak mau mereka sama aku tuh canggung, sama aku takut gitu. Kecuali beda lagi kalau lagi latihan. Kalau lagi latihan ya memang ya harus profesional, aku coach gitu.
seperti itu guys. Mm-mm. Aku juga dapat pengalaman Kak, kayak misalkan itu suatu pengalaman gak sih, kayak misalkan ada konser terus kayak lagunya itu baru dikasih hari ini, kayak kita kemarin itu loh Kak. Iya. Tau gak guys, itu yang grand final itu, yang kita nemenin grand final itu, kita Mm-mm. latihan itu benar-benar baru malam ini, itu pun udah jam 1 malam ya Kak. Mm-mm. Latihannya jam 1 Misalkan nih malam. besok nih grand final, nah malam nanti tuh jam 1 atau jam 10 tuh baru latihan. Kita itu baru ngulik terus langsung ke studio, langsung JR, terus besoknya langsung tampil. Sumpah itu Betul, pengalaman banget sih. betul. Latihannya itu Terus, pas kita habis preskon, balik ke pas kita habis preskon kan, habis preskon, mm. aku sama Kamili nge-host. Terus habis Nah, nge-host tuh itu sama kamu kan preskon, kalau aku itu ngulik. oh, nah Aku iya guys, ngulik. aku kan preskon kan guys. Nah, Kamili ngulik di asrama. Nah, udah Nah, itu aku abis ngulik, Zara abis preskon, kita baru pergi yang nge-host itu. kita nge-host bareng. Nah, sesudah nge-host itu, kita ke asrama lagi, Kamili ngulikin kita lagi. Kita juga latihan ini itu segala macam. Mm-mm. Tapi sebenarnya itu yang bikin momennya tuh nggak bisa terlupakan ya. Kadang Itu nggak bisa. momen-momen seperti itu yang bikin seru, dan itu juga pengalaman buat aku pribadi dan juga buat adik-adik yang baru terjun lah. Intinya ya seperti itulah, maksudnya yang dibilang-bilang orang perjuangan yang sesungguhnya setelah kompetisi itu malah belum seberapa, masih banyak lagi. Pasti capek Tapi banget dek, pokoknya, Kak. Kalau kebiasaan atau ritual sebelum tampil di panggung. kok, semua ya, gak kompetisi doang ya maksudnya ya. Pas Semuanya. itu aku tuh biasanya paling sering guys, bukan apa, aku tuh paling sering berdoa. Itu kayak ya Allah, sampai doanya itu panjang banget guys. Kayak bener-bener berdoa, ngulang-ngulang doa, terus kayak apa ya? Aku tuh guys, kalau aku tuh tipe orangnya kalau mau tampil nih, terus ada rasa deg-degan itu jadinya sakit perut. Jadi kayak, ya kan Kak, jadi kayak intinya benar-benar kayak berusaha nenangin diri. Iya. Iya, sama sih. Berdoa. Kadang aku kalau mau kompetisi, aku biasanya doa terus nelpon orang tua, minta didoain, abis itu udah. Abis itu fokus sama diri sendiri, Benar. karena saking deg-degannya, biasanya efeknya tuh bikin aku bolak-balik toilet. Iya, ada yang nelpon, ada yang nelpon ya? Enggak. Baterainya. Bikin kita bolak-balik pengen ke toilet mulu, tapi ya balik lagi cara ngatasinnya kita kayak gimana. Cuman ya intinya sih berdoa, pasrah, ikhlas. Jangan terlalu ambisius untuk memberikan sesuatu yang gimana-gimana. Aku guys, malahan kalau setiap tampil tuh kayak dibilang apa ya, kayak karena deg-degan itu jadi kayak aku kalah dibikin rasa deg-deganku itu loh. Kayak yang aku lagu goyang Naci Padang itu tuh nggak tahu kenapa itu di penampilan itu aku emang ini sih Kak, kayak emang bener-bener deg-degan banget. Jadi kayak pas tampil Dan kayaknya kepikiran juga, biasanya sesuatu yang semakin makin kepikiran itu malah makin ya aku sempat makin salah. aku sempat mikir kayak aduh, sebenarnya musuh kita sendiri itu diri kita sendiri kan Kak, karena kayak Iya, kalau kita tampilnya bagus ya otomatis gimana pun itu insya Allah diselamatin juri gitu kan. Cuman malam itu nggak tahu kenapa aku kayak mikir bisa nggak ya, jadi kayak ya udah ujung-ujungnya jadi ngeblank. mungkin juga rezekinya sampai di situ. Tapi kan habis itu rezeki kamu jadi host. Iya, guys. Pertanyaan selanjutnya, masukan atau komentar dari juri atau coach yang paling melekat dan selalu diingat sampai sekarang? Masukannya itu kalau dari Kameli itu, kalau dari juri-juri itu banyak guys, kayak apa ya? Yang paling diingat aja sama kamu sampai sekarang. Kalau dari setiap penampilan aku ingat gak komen-komennya apa dari top ini sampai itu aku selalu ingat. Kalau yang paling ingat itu rajin olahraga biar nyanyi itu nggak, kalau misalkan Gak kayak capek. ya nggak capek, terus kayak diingetin apa ya, jaga diri, terus kayak apa ya Kak, banyak sih guys komen-komennya itu semuanya aku ingat, Yang kayak paling diingat aja, kayak yang paling berkesan menurut kamu. tempo gitu, kayak tempo, terus kayak sebelum aku tampil juga kayak yang lagu Ilalang itu aku juga sempat nanya Kak Meli kayak
Kak gimana ini tempoku masih berantakan. Terus Kak Meli ngajarin itu berkesan juga sih. Karena di situ aku tuh bener-bener takut juga guys. Kakak lihat gak yang lagu Ilalang itu aku nangis-nangis toh Kak sebelum tampil. Di belakang Iya, tuh aku tahu. beneran nangis karena aku nggak nyangka kayak karena semua temanku udah dapet 3 SO kan. Nazwa. Iya. Jadi aku kayak ya Allah bisa nggak ya gitu. Jadi aku nangis kan. Terus kayak aku mikirin juga tempo-tempo yang semalam itu. Nah, untung aku sebelumnya itu udah nanya Kak Cepi, nanya Kak Meli, kayak Kak ini gimana tempoku masih berantakan kayaknya. Terus kayak Kak Meli itu kayak ngajarin gini kalau kamu masih ragu juga ntar kamu bisa telepon kakak tanyain tentang mananya ini. Terus kayak diajarin lah kan ketukannya. Terus dan alhamdulillahnya pas tampil tuh aku kan nangis itu ditenangin sama Kak Cipi juga dan alhamdulillah berjalan dengan lancar. Oke. Setelah itu dilanjutkan dengan penampilan selanjutnya top 13 langsung tersenggol. Gak apa-apa. Itu pengalaman yang bikin kamu nggak bisa lupa kan justru. Benar. Terus pertanyaan selanjutnya, sedikit lagi kan Indosiar menuju 31 tahun. Apa arti Indosiar bagi kamu? Bah, gak tahu lagi guys, bentar. Kalau buat aku Indosiar itu nggak ada duanya karena berkat Indosiar lah aku bisa menjadi seperti ini. Ah, Intinya sih Indosiar luar biasa. ya Allah. Kalau menurut aku guys, Indosiar itu kayak kayak apa ya ibaratkan penolong lah buat kita para Pembuka pintu rezeki dan benar kesuksesan itu maksud kita. aku pembuka pintu rezeki untuk kita anak-anak ini yang berjuang untuk karir untuk masa depan gitu. Jadi kayak aku tuh mikir tuh intinya Indosiar tuh segalanya guys kayak tanpa dia maksudnya kita dulu yang nggak dikenal orang lain gitu kan jadi kayak dikenal. Jara jatuhnya curhat memang curhat sini. Iya ini kita lagi deep talk berdua. Ya, jadi kayak kita yang dulunya nggak dikenal orang lain sekarang alhamdulillah lebih banyak dikenal masyarakat lebih luas. Betul. Terus kayak dari Indosiar juga kan di A7 itu kan dari Indosiar juga aku bisa belajar gimana cara nyanyi agar lebih bagus lagi, lebih elegan lagi. Terus kayak sopan santun juga diajarin, cara ngedance juga diajarin. Terus kayak intinya pembuka rezeki banget lah buat kita ini bener-bener kayak kalau nggak ketemu Indosiar nggak tahu. Kalian pasti nggak kenal aku. Assalamualaikum. Dan berkat Indosiar juga kita tuh tidak hanya bisa menyanyi tapi bisa ke hal-hal yang lain seperti acting, Benar. presenter, nge-host. Jadi Indosiar itu memberikan kesempatan kepada anak-anaknya di luar yang belum pernah kita coba gitu loh. Jadi mereka tuh ingin kita mencoba sesuatu yang baru lagi, yang baru lagi, yang baru lagi. Benar. Indosiar tuh kayak benar-benar nggak ada duanya guys, sumpah. Karena kalau Lanjut. Oke lanjut. Lanjut. Masih banyak loh ini pertanyaannya. Dikit lagi. Momen paling berkesan yang pernah dialami bersama Indosiar. Terus harapan dan doa untuk Indosiar ke depannya. Momen paling berkesan itu ya konser-konser. Aku tuh suka banget guys kalau ada konser-konser kayak gitu kayak JR bareng terus kayak latihan walaupun kadang latihannya itu tiba-tiba pagi kan kita masih ngantuk terus kayak linglung gitu kan. Tapi kalau pas JR itu paling seru guys. Terus kayak ya itu momen berkesan ya buat aku karena kita kayak diberikan tanggung jawab terus dilibatkan di setiap acara-acara konser itu alhamdulillah banget sih. Terus doa aku buat Indosiar semoga kedepannya makin sukses, makin berkembang. Terus semoga setiap acara-acara yang ditampilkan di Indosiar itu selalu mendapatkan rating yang bagus, dapatkan rating. Amin. Semoga intinya Indosiar selalu disukain banyak orang dan menjadi TV nomor 1 di Indonesia. Amin. Ya sama sih yang paling berkesan